wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semua kita yang ada di dalam komal ini, di dalam room ini, dan semua mustami'in, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU, harus kita hormati, harus kita ta'zimi, walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia, ya. Perlu antum ketahui, sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar, sampaikan salam saya dari Aceh, ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin, ya, terkait nasabah alwi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alwi dan mukibin-mukibin, dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi, ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi, kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. Satu, aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua, aliran Syiah Imamiyah. Ketiga, aliran yang gak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya Kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Buat apa pintar baca kitab, nggak mau kaji-kaji, cuman hutun mulu-mulu. Salah kalau begitu, ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan sama antum, ya. Pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i, ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu, ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu nih datanya di saya nih. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. Satu. Kedua, pengarang kitab Tahdzib Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri, ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah, yang abadnya sejaman adalah Muhammad Sahib Mirbad, ya. Nah, Muhammad Sahib Mirbad ini orang hebat, katanya orang faqih, tapi ya, Imam Al-Baghawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahib Mirbad, ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya, Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kitab Syafi'i dikaji, ya. Al-Khulasah tidak menyebutkan, Imam Haramain tidak tahu juga, ya. Termasuk Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang kadang nggak ada? Itu kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, interupsi, Said Gori, ya. Mungkin statement Anda sedikit bisa
diturunkan gitu ya. Oke ya, langsung gitu aja. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai apa namanya, Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau ketemu saya cium tangannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas mau ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tufah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab Ihana? Iya. Gitu. Sebentar. Baik. Biar saya ngomong sebentar. Itu. Jadi Bapak Kiai Miftahul Akhyar, tolonglah. Kalau memang menurut Bapak Alawi ini adalah suatu dasarnya, ya, Pak, diskusi akbar. Saya tunggu. Itu Bapak Kiai. Mohon maaf, ya, lillahi ta'ala wallahi, saya minta maaf sama Bapak, sama hargai fan ilmu Bapak Kiai. Besok hati-hati bekalan. Oke. Nah, kedua. Ya, pemirsa pada sebuah TV, ya, saya ingatkan kembali bahwa kita boleh berbicara, berdiskusi santai. Ini saya ingatkan kembali karena ini menyangkut masalah pidato Rois Am, ya. Mungkin sedikit kita mencoba untuk teksnya, esensi pidato tersebut. Jadi mungkin jangan melebar kemana-mana. Bagaimanapun Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah Rois Am PBNU yang harus kita hormati karena beliau adalah orang tua NU, orang yang disepuhkan di PBNU. Ya, baik, mungkin ke Gus Ajis. Gus Ajis, saya ingin bertanya cerita tentang bagaimana sebuah hadis, ya, di situ ada. Halo, ya. Ya, aman. Gimana Sektori? Kayak gitu cara ngajak orang diskusi. Ya, saya belum selesai. Besok jangan ajak lagi saya. Gitu loh. Jangan sebentar Sektori. Jangan takut. Kita bicara yang betul, bukan bicara yang salah. Ya. Ya, lanjut silakan. Ketua momennya. Gitu loh. Lanjut silakan. Ada statement lagi, silakan. Saya kasih waktu. Silakan. Karena banyak juga hati. Maaf, bukan Kiai Iman aja yang sakit. Saya termasuk sakit juga bilang Wahabi lah. Oh, saya termasuk orang yang membatalkan nasabah Alawi. Kalau dibilang Wahabi, saya Wahabi. Saya bukan Wahabi. Gitu loh. Saya faktakan, ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat manzilah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini, ngomong sendiri-sendiri, gitu loh. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Baik. Terima kasih Said Qori, ya. Pemirsa pada Suara TV, sebetulnya Said Qori tidak marah gitu ya. Cuma mungkin agak sedikit masalah yang mengkritisi tentang nasabah Alawi, di belakangnya adalah katakan Wahabi. Mungkin itu yang tidak terima, ya. Baik. Bisa berjalan lagi ya Said Qori, ya. Clear ya ini Said Qori. Oke ya. Halo, oke ya. Sudah ada, tidak ada lagi ini ya. Dendam kesumat ke saya, ya. Enggak. Okay. Saya santai saja. Kayak gini bahasanya. Kalau ketemu Kiai Miftahul Akhyar, saya cium tangannya. Betul saya. Orang tua saya. Ya. Besok ke PBNU ini ketemu dengan Dr. Soleh dengan Kiai Miftahul Akhyar untuk bertemu Anda, ya. Baik. Ya, Gus Ajis.
Gus Ajis, mungkin Anda bisa sedikit bercerita tentang bagaimana sebuah kisah seorang anak muda yang zuhud beribadah, puasa dan sebagainya, tetapi ini kan ada cerita gitu ya, yang diceritakan juga oleh Kiai Miftahul Ahyar. Ternyata di situ ada Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ada stempel setan di keningnya, dan kemudian belakangan bahwa beliau adalah anak muda ini adalah salah satu penggerak dari Khawarij. Mungkin di kitab apa ini bisa saya dengar itu ya, biar lebih komprehensif. Silakan Agus. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya kepada Kang Mas Yusuf Mars, begitu juga Kiai Haji Dr. Ubedillah dan Dr. Soleh Basyari serta Tengku Muda Qori ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi kalau saya menyimak dari statement yang disampaikan oleh Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, sebenarnya ini satu hal yang dulu di awal-awal ketika pertama kali beliau mengeluarkan statement mengenai kenasaban Ba'alawi itu, saya juga sudah berkomentar. Dan saya kira beliau itu menelaah atau barangkali mencari-cari gitu informasi mengenai kitab-kitab nasab dan lain sebagainya. Dan ternyata harapan itu ya pupus, tinggal harapan, dan justru malah beliau mengeluarkan statement yang seolah-olah menyudutkan pihak Kiai Haji Madudin lah, atau pendukung-pendukungnya. Memang ada dua hadis yang saya simak dari statement Kiai Haji Miftahul Ahyar, yaitu satu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud serta Imam Nasai, kemudian juga tentang seorang pemuda itulah yang dikatakan sebagai sayadharu min di'di hadar rajul, dan seterusnya itulah. Ya, artinya tokoh yang disebut atau laki-laki yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi pangkal musibah atau pemikiran-pemikiran yang sesat yang akan muncul di akhir zaman, yang kemudian nanti akan muncul pemikiran Khawarij dan lain sebagainya, yang kalau mengenai pemikiran-pemikiran itu tentu lebih dikuasai oleh Kiai Haji Dr. Ubedillah itu. Nanti kita menyimak dari beliau. Namun mungkin apa yang saya telaah dari hadis, sebentar saya bacakan. Baliktamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa hawan muqsaratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsik wa da'ankal awam, dan seterusnya. Jadi saya memandang bahwa apa yang disampaikan oleh Rois Am kita ini, Kiai Haji Miftahul Ahyar, itu sebenarnya pembawaan hadis ini adalah untuk kelompok Ba'alawi sendiri itu, Kang Mas. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari penafsiran para ulama mengenai hadis dari Sunan Abi Dawud, dan komentar yang saya bacakan itu dari Imam Ibnu Ruslan dalam syarah Sunan Abi Dawudnya di halaman 204 jilid 17. Nah, ada satu teks yang mungkin saya akan lebih fokuskan kepada teks itu, yaitu wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yi. Seperti yang saya sampaikan, ini lebih pas kepada Ba'alawi. Kenapa? Karena penafsirannya itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan, fayara ma yadharu min ar-ra'yi min tilqa'i nafsihi hasanan, maka dia melihat pandangan yang muncul dari dirinya itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Wa illam yakun fi syar'i hasanan, meskipun dalam syariat itu tidaklah merupakan perkara yang baik.
wala yuraji'ul ulama. Ya, Gus Ajis ini terlempar lagi. Mungkin masalah sinyal. Ya, Said Qori gimana, baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik. Cuman kan saya dalam menyampaikan sesuatu ketika saya tertekan ya dengan satu... Bapak Jus biar saya sampaikan. Oke, baik. Mohon maaf. Silakan. Silakan lanjut, Gus Ajis. Lanjut. Wala yuraji'ul ulama fi ma yahtaju ila fi'lihi, dan dia tidak merujuk kepada ulama dalam perbuatan yang dia butuhkan. Kemudian wala yazinuhu bimizani syar'i in kana aliman, dan dia tidak menakar hal itu menurut pandangan syariat ketika memang dia adalah orang yang berilmu. Bal yara kulla ara'ihi sawaban min ghairi dalilin syar'iyyin, tetapi dia memandang semua pendapatnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran tanpa ada dalil syariat. Nah, selama ini yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita simak bersama-sama, yang tidak mempunyai dalil itu siapa? Mengenai Ubaidillah, seseorang yang misalkan mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara sampai sekarang Ubaidillah ini belum terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Oleh karenanya hadis yang dibawa oleh Rais Am kita ini itu lebih tepatnya itu kepada kelompok Ba'lawi atau pendukung-pendukungnya, bukan kepada kelompok Kiai Haji Madudin. Itu menurut pandangan saya seperti itu, Kang Mas. Makanya di sini ya kita sudah berupaya secara maksimal untuk mencari nama Ubaidillah dari kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab nasab dan seterusnya. Malah justru kita yang sudah menelaah begitu banyak kitab malah dituduh dengan Wahabi lah, kemudian Syiah lah atau Khawarij. Ini tentu menyakiti hati kita gitu. Maka ini satu hal yang sangat kami sesalkan, di mana statement itu bisa muncul dari beliau yang kita hormati, Rais Am kita, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Barangkali itu yang saya sampaikan, itu bisa yang dapat saya sampaikan, Kang Mas. Ya, baik. Terima kasih Gus Ajis. Sebentar, Said Qori. Ya, kalau saya telaah bahwa statement dari Kiai Haji Miftahul Akhyar sebetulnya bukan menghakimi atau menjudge bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan adalah Wahabi atau Khawarij, tetapi memberikan sebuah statement bahwa yang tidak percaya terhadap nasab Habaib atau nasab ini dan Ba'alwi adalah Wahabi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, ini multitafsir ya. Ini memang multitafsir. Bisa ditafsirkan bahwa ini adalah sebagai analogi, tetapi mungkin bisa ditafsirkan lain. Baik, Said Qori, ada tambahan? Iya, jadi soal multitafsir itu terserah ya. Yang jelas saya mintalah kepada Abuya Kiai Miftahul Akhyar supaya besok-besok bernarasi yang lurus-lurus saja. Kalau kira-kira nggak pantas, janganlah gitu loh. Nah, sekarang saya ingin tambahkan ya, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu ada kitab-kitab yang muktamad untuk dijadikan sebagai fatwa. Jadi itu aja ada jalan kitab-kitabnya. Ada kitab-kitab yang boleh diambil supaya menjadi fatwa, ada yang kitab cuman dia menukil tapi nggak menjadi standar kitab fatwa. Apa saja yang menjadi kitab-kitab fatwa? Ini seperti kitab Ibnu Hajar, ya kan? Kitab apa namanya? Kitab Tuhfah, ya. Terus kitab Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, terus Al-Khatib Syarbaini, Ibnu Qasim, terus kitab Al-Mahalli, Az-Ziyadi, terus Shibra Malisi, Ibnu Ziyad Al-Yamani, kitab Al-Quyubi, dan banyak lain kitab-kitab yang lain. Tetapi
Tetapi semua kitab-kitab itu tidak keluar daripada jalur-jalur kitab-kitab yang sangat kuat untuk dijadikan rujukan fatwa seperti Majmu' Syarah Muhazzam, ya kan? Dan kitab Al-Muharrar. Itu seperti itulah kitab-kitabnya. Jadi dalam kitab-kitab nasab juga sama. Kitab-kitab nasab yang dijadikan rujukan untuk referensi adalah kitab-kitab yang terdahulu, bukan kitab-kitab yang baru gitu loh. Apa kitab-kitab nasab yang dijadikan referensi? Sebagaimana mu'alif selalu menghadirkan kitab-kitab itu dalam memverifikasi nama-nama orang tentang nasab, seperti kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fakhri, Al-Muntaqilah, Asy-Syajaratul Mubarakah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, Syafi'iyan, asli Asy'ariyan, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi jelas sudah menfatwa bahwa anak yang bukan 3 orang itu adalah bukan anak Ahmad bin Isa. Siapa yang bukan 3? Ubaidillah. Yang anak yang 3 siapa? Muhammad, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Adapun Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab manapun. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan kalau orang yang tidak mengakui nasab Alawi itu adalah Wahabi? Ya, sekarang saya katakan orang yang mengakui nasab Bani, mereka minta isbat sama Mahdi Rajai. Mahdi Rajai pun Syiah. Gitu loh. Berarti yang menganggap nasab Alawi itu sahih, ya Syiah. Gitu loh. Bukan dari sunnah. Ya. Selesai. Ya, cukup ya. Ya. Baik, cukup Kiai Budilah. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam sejarah NU yang saya baca, Mas, mohon maaf ini, Rai Suriah itu biasanya kalau bisa menjawab secara langsung pribadi, biasanya bicaranya selalu merujuk kitab atau ada instrumen, alat ukur untuk menilai sesuatu. Betapa hati-hatinya para Rais Suriah sebelumnya yang tadi disebutkan oleh Mas Soleh, termasuk Kiai Al-Yafi, Basal Mahfud, itu semuanya nggak bisa kita sebutkan. Tetapi yang direfleksikan oleh Kiai Miftahul Ahyar, baik itu kasus, mohon maaf ini, kasus PKB kemarin juga persoalan kan di Jawa Timur, istilah fitnah muncul dari lisan Rais Suriah, kasus diskursus nasab muncul dari Rais Suriah, bahkan kita dianalogkan. Analoginya itu yang nggak nguati, Mas. Seorang pemuda yang khawarij. Pemuda yang khawarij itu bersikap tidak menggunakan akal. Nah, sementara kita percaya betul ad-din aklun, laisa din liman la aklalahu. Ini kan teks yang sangat familiar di kalangan warga NU. Bahkan saya katakan, perdebatan saya dengan Dr. Soleh kan di awal saya katakan, saya tidak berani kalau tidak lewat ilmu kajian Kiai Imad. Ini kan dasar keilmuan. Sementara sosok pemuda ini nggak mau diskusi, nggak mau menggunakan nalar, nggak mau menggunakan teks. Agama berdasarkan perasaan, agama berdasarkan halusinasi, agama berdasarkan glorifikasi atau mandek-mandek mengunggulkan kemuliaan secara imajinatif yang dibayangkan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Sementara kita jauh dari itu semua. Kita pakai madzhab 4, kita pakai Al-Ghazali, kita pakai ilmu kalam. Betul-betul clear kita ini dengan keilmuan, Mas, bukan dengan perasaan. Analogi dengan sosok khawarij itu analogi sosok beragama yang tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal, maaf, tapi beragama yang berdasarkan perasaan emosional tanpa menggunakan akal sehat. Itu analogi tepat ketika dianalogikan dengan sosok pemuda yang khawarij itu. Tapi kiai muda NU, Kiai Imad mosok dianalogikan dengan sosok muda yang digambarkan sebagai khawarij. Itu sangat tidak benar. Itu minimal sebagai Rais Suriah. Maksimalnya kalau sekiranya memerlukan data yang kuat, mengadakan Basul Masail, sehingga yang menjawab itu publik. Jadi tidak asal statement begitu. Ini persoalan yang luar biasa. Tetapi saya menilai secara positif juga,
saya kemarin kan kita semua sepakat masalah nasab itu sudah finish, sudah selesai. Kita akan menggarap pada persoalan makam yang dipalsukan, menggarap pada kasus-kasus yang hegemonik dan relasi yang tidak seimbang. Karena masalah nasab sudah tidak bisa dijawab, sudah clear. Tapi saya jadi mohon maaf, curiga. Jangan-jangan Kiai Miftah ini ingin memancing biar semangat kembali diskusi nasab. Padahal nasab ini udah mau kita selesaikan. Tapi begitu pidato Kiai Miftahul Ahyar jadi rame lagi. Rupanya Rais Suriah kita itu seneng rame ternyata. Seneng rame, Mas. Pidato nasab ya, ini bukan begitu. Bukan senang rame. Bukan senang rame. Ini kan saking cintanya, menghargainya kajian Kiai Imad, jadi menjadikan pembicaraan. Mungkin begitu maksud dan tujuannya. Silakan lanjut. Ya, karena mau redup, jadi dipancing lagi, kembali lagi ke nasab. Kita ini mundur lagi, Mas. Kita ini sudah sepakat mau diskusi tentang makam yang dipalsukan, mau diskusi tentang banyak hal, tema-tema yang pokoknya nggak saya bongkar semua di sini. Itu banyak kasus-kasus di masyarakat, Mas. Tidak ingin berbicara tentang nasab. Nasab itu sudah kita anggap selesai. Tapi ternyata karena Rois bicara lagi, akhirnya kita diskusi lagi sekarang ini kayak mundur. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ini, Mas, harusnya juga Kiai Miftahul Ahyar itu cek and recheck, benarkah nakobah itu mengisbat Ba'alwi, dan benarkah mufti dunia itu mengisbat Ba'alwi. Ini kan harus dicek. Paling tidak mengutus utusan untuk keliling ke seluruh nakobah, atau PBNU mengundang seluruh nakobah internasional, dikumpulkan di PBNU, suruh bicara tentang Ba'alwi. Saya yakin Ketua Robito tidak bisa tidur 5 hari 5 malam itu kalau seluruh nakobah dikumpulkan oleh PBNU itu, Mas. Harusnya PBNU seperti ini, membantu menyelesaikan masalah dengan resolusi konflik, mengundang para nakobah. Di seluruh nakobah itu ada nggak isbat-isbat itu? Kalau Ahmad Al-Muhajir katanya dari Irak ke Hadromi, ada nggak nakobah Irak yang mencatat Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Yaman misalnya? Ini kan perlu dicek. Nah, sebagai Rois Am itu kan punya power, Mas, relasinya luas. Daripada mohon maaf pidato yang sederhana dan sangat sepele, yang malah membingungkan warganya, yang arus utamanya betul-betul di belakang Kiai Imad, daripada ngomong begitu kan lebih baik mengundang seluruh nakobah, seluruh mufti sekalian. Jangan Pekalongan yang undang, jangan Habib Lutfi, nanti beda lagi kalau Habib Lutfi yang undang. Tapi PBNU. Oke. Sekarang sekali lagi terkait dengan masa kita pengkritikan Ba'alawi dikira menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita ini semua ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Di antara semangat kita mengkritikkan Ba'alawi karena Syekh Abdul Qadir Jilani diposisikan di bawah Faqih Muqaddam yang nggak jelas sejarahnya. Kita apalagi Banten, Mas, Kiai Aziz Azuli sangat qadiri min abda'il qadiriyah dalam konteks keilmuan dan berpikir. Indonesia ini baik Dzurriyyah Wali Songo maupun masyarakat yang nyantri kepada para kiai dari Dzurriyyah Wali Songo itu semua min abda'il qadiriyah, wiridanya wiridan Syekh Abdul Qadir Jilani, tahlilnya ila hadrati sultanil auliya. Masa kita dikatakan ini fitnah besar kalau kita dikatakan garap Syekh Abdul Qadir Jilani? Kita ini justru ingin tetap mengangkat harkat martabat Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, Mas. Oke. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Kiai Aziz. Terus kemudian lagi ini ya saya kira untuk sementara itu aja, Mas. Jadi saya ingin memastikan kita berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosi. Islam sebagai agama nilai untuk rahmatan alamin, bukan Islam sebagai ideologi untuk kehendak kuasa. Dan jejak digitalnya itu sudah jelas. Saya berharap Kiai Miftahul Ahyar itu membaca ulang sejarah bagaimana gerakan FPI, bagaimana Ketua Robitoh dalam pidatonya, bagaimana NU Garis Lurus sejarah masa lalunya, dan semuanya ini justru yang menghadapi Kiai Imad.
dan kisah-kisah perubahan yang luar biasa pasca tesis ini saya kira bisa dirasakan oleh setingkat Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terima kasih Mas. Oke, baik pemirsa pada Suara TV, ini menarik pembahasan tentang statement atau pidato. Ini sebetulnya pidato pengajian biasa, kemudian diunggah di YouTube oleh salah satu channel, dan ini mungkin banyak sikap netizen terhadap statement atau pidato Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tetapi pada intinya saya lihat masih husnudon kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar bahwa ini adalah salah satu kecintaannya terhadap generasi muda NU. Mungkin jangan sampai kebablasan bahwa polemik nasab ini menjadikan sebuah polemik yang destruktif. Mungkin seperti itu ya, husnudon saya. Tetapi mungkin dari netizen dan yang lain punya pemikiran yang lain. Oke, Dr. Srek, mungkin ada pemikiran yang lain, silakan. Saya ingin menambahkan bahwa ini kan sebenarnya isu udah diambil oleh kalangan akademisi ketika UIN Syarif Hidayatullah menjadwalkan diskusi yang dibatalkan kemarin. Artinya apa? Ya kita biarkan saja. Ya, kita ingin sebenarnya PBNU kalau memang dalam tanda kutip tidak mau terlibat, biarkan ini diambil alih oleh kalangan kampus kita, supaya para akademisi, para peneliti mendiskusikan lebih serius dan lebih jernih, tanpa harus mengganggu dalam tanda kutip soliditas jamaiyah, soliditas struktur PB, PW dan PC PCNU. Kasihan kalau kemudian Solo Raya yang itu ada 5 kabupaten dan 1 kota, kemudian itu menjadi tidak dipandang sama sekali oleh Keramat Raya. Apapun itu kan keresahan, dan munculnya adalah gerakan Solo Raya itu. Nah, untuk itu idealnya penyikapan resmi untuk para pejabat, para kiai yang duduk di struktur, idealnya ya kalau memang nggak mau memenuhi permintaannya Syed Qori tadi, fasilitasi untuk diskusi, ya sudah biar diambil oleh kalangan kampus, biar lebih netral, lebih jernih, dan tidak menimbulkan turbulensi ke bawah. Demikian Mas Yusuf. Ini menarik tadi idenya Kiai Ubadillah, bahwa maksudnya PBNU menginisiasi bagaimana memanggil nakobah-nakobah internasional duduk bersama membicarakan ini, daripada ini isunya terus liar. Jadi sekalian diforumkan, dibahas masyarakat, kemudian panggil nakobah-nakobah ini. Ini menurut Anda bagaimana nih? Apakah mungkin ini terjadi? Kemungkinan ada, tapi peluangnya itu kecil ya. Kenapa? Karena concern PBNU memang untuk periode ini tampaknya dia tidak akan membawa program atau isu dari luar. PBNU sekarang ini kan punya program baku. Kalau dalam konteks keilmuan, mereka mengklaster dalam rangkaian fikih peradaban itu. Kemudian dari sisi programatik, PBNU ini kan punya banyak banom, punya banyak lembaga yang itu sudah tertata begitu rupa, yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga negara. Artinya isu-isu yang tidak masuk dalam bingkai programatik yang sudah tertata maupun program besar dalam bentuk fikih peradaban itu akan sulit untuk diambil gitu. Kecuali memang ada dorongan strategis yang harus diambil, dan itu wilayahnya Kiai Ubaidillah untuk mendesakkan, karena Kiai Ubaidillah punya kartu as, punya key person, orang-orang pun di dalam. Ya, saya kembalikan pada Kiai Ubaidillah lah, semoga berhasil. Oke, baik. Ya, Syed Qori, mungkin harapannya silakan, Syed Qori. Iya, jadi saya terang aja, marilah kita membina persoalan nasab ini dengan bernarasi atau memberikan solusi, ya, bukan untuk menyampaikan narasi untuk malah terjadi perselisihan.
gitu. Kita tidak mau merendahkan ulama-ulama NU ya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, karena kita sendiri juga warga NU dan saya juga pengurus NU. Jadi ya saya sangat berharap kepada semua daripada warga NU, semua dari pengurus NU dari yang bawah sampai yang tertinggi untuk segera memfasilitasi persoalan nasab ini melalui muktamar diskusi akbar yang difasilitasi atau dijembatani oleh Nahdlatul Ulama dengan mengundang lembaga lain seperti MUI, terus Muhammadiyah dan lain-lainnya, bahkan menghadirkan dari ulama-ulama ahli nasab internasional, juga ahli nasab daripada Rabithah Ba'alawi baik yang ada di Indonesia dan yang ada di Yaman. Adapun masalah pendanaan nanti bisa dibicarakan. Ayolah wahai pengurus-pengurus NU, bukalah hatimu, marilah kita untuk berdiskusi dengan bijak. Kami butuh sekali kebenaran ini melalui ajang diskusi akbar supaya terbuka semua masalah ini. Jangan sampai warga NU, ulama-ulama NU yang ada di lembaga, di struktural ya, tervirus oleh ungkapan-ungkapan tipu muslihat Bani Ba'alwi ya, supaya kiai-kiai tidak mengadakan diskusi ini. Ya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dari ucapan saya bercita-cita untuk berdiskusi secara jelas ya, supaya terungkap permasalahan ini. Demikian. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Said Gori. Mungkin Gus Ajis. Jadi Gus Ajis ini. Gus Ajis silakan. Mungkin harapan terbesar terhadap polemik nasab ini biar terjadi sebuah konklusi atau solusi yang tepat. Baik itu dengan warga NU atau dengan secara kepada masyarakat luas. Silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai warga NU di akar rumput, ya kami sebagai generasi muda sekaligus sebagai warga NU sangat mengharapkan, khususnya dari petinggi-petinggi kita yang ada di PBNU, baik itu Gus Yahya Khalil-Stakuf, Ketum, kemudian Rois Am PBNU, untuk memfasilitasi generasi muda NU untuk mengadakan bahsul masail, dan tidak hanya dari sudut pandang atau dilihat dari sisi kajian-kajian perkitaban atau kajian-kajian pustaka, tetapi juga kami mohon kepada PBNU agar memfasilitasi juga dalam hal DNA. Karena kita sebagai warga NU sangat membutuhkan kejelasan. Karena memang selama ini kita menemui banyak dari oknum-oknum Habib, itu bahkan sampai sekarang dengan PD-nya, dengan bangganya mengatakan dalam darah saya itu terdapat darah Rasul. Nah, untuk membuktikan hal itu tentu adalah dengan menggunakan tes DNA. Jadi tidak hanya dari kajian bahsul masail dari kitab-kitab, referensi-referensi kitab yang ada, tetapi pun juga kami memohon agar PBNU pun juga ikut memfasilitasi mereka-mereka yang diminta oleh masyarakat untuk tes DNA. Barangkali itu saja, Kang Mas. Oke, terima kasih. Kemen, ada lagi nih. Iya. Oke, Mas. Ini jangan galak-galak kalau sistemnya nih. Jangan galak-galak ini. Saya sekarang udah down, Mas. Jujur aja, saya sejak pernyataan Kiai Miftahul lahir sampai sekarang belum makan, Mas. Karena dikatakan Wahabi. Tapi sekarang udah lapar tiba-tiba saya. Karena sudah down saya, alhamdulillah. Saya belum makan karena saya juga ditelepon oleh keluarga-keluarga yang sebelum berdirinya NU
betul-betul mengelola pesantren, itu nelpon saya, loh Dek, sampai di kelompok Kiai Imad dikira Wahabi oleh Kiai Miftah loh Dek. Wow, langsung lemes sama saya. Oke, tapi alhamdulillah dengan adanya pada suka ini saya jadi down. Alhamdulillah sudah lapar sekarang Mas, sudah nggak tegang seperti tadi. Saya memang paling tegang kalau dikatakan Wahabi dan Syiah Mas. Ya, saya paling tegang. Saya itu paling tegang kalau dikatakan bukan orang NU Mas. Karena di dalam darah kami mengalir Nahdlatul Ulama. Baik, ini Mas, saya sekarang udah relax, sudah akademisi saya sekarang. Ada dua orang di PBNU yang harus betul-betul hati-hati kalau bicara. Ketua Tanfid dan Rais Am PBNU. Itu bicaranya harus betul-betul berbasis resolusi konflik. Karena ngomong seluruh masyarakat di bawah ini Mas. Lah, sehingga seorang Rais Am, pidatonya itu jangan asal pidato, tapi harus berbasis resolusi konflik. Ini harapan saya yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang diusung oleh PBNU ini kan fikih peradaban. Salah satu inti dari fikih peradaban itu adalah bagaimana kajian fikih itu melibatkan lintas disiplin ilmu. Jadi kajian fikih melibatkan perspektif saintifik, baik antropologi, sosiologi, biological science, anthropological science dan lain sebagainya. Ini harus masuk. Sehingga ini ujian pertama NU mengproklamirkan diri untuk mengangkat fikih peradaban sebagai isu sentral PBNU sekarang ini ketika dihadapkan pada kasus diskursus nasab. Karena diskursus nasab ini itu merupakan studi kasus penting bagaimana bisa menerapkan fikih peradaban lewat sosok-sosok yang selama ini ditokohkan NU, yaitu para habaib yang notabene telah dirungkatkan dalam tesis Kiai Imad. Nah, ini sudah saatnya PBNU membuktikan bagaimana menerapkan fikih peradaban, yaitu tes DNA. Jadi ada kajian turos, ada kajian tes DNA. Ini kan menarik sebenarnya untuk mengimplementasikan dari fikih peradaban itu. Kemudian yang kedua, saya turut senang karena perspektif saya jadi berubah Mas. Para habaib yang terrepresentasikan di FPI sudah tidak khawarij lagi, mengacu ceramahnya Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi FPI yang dulu kita anggap sebagai khawarij sekarang menjadi tidak khawarij karena terdongkrak oleh pidato Kiai Miftahul Ahyar. Justru yang khawarij dianalogikan malah anggotanya sendiri yang punya pesantren yang karya-karyanya tentang ke-NU-an. Nah, ini jadi apa? Sesuatu yang menarik untuk dikaji. Benar nggak itu? Jadi sebagai penutup, ceramah Kiai Miftahul Ahyar itu bukan ceramah yang biasa, Mas. Karena Rais Am dalam tradisi kami itu sosok yang mulia, yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi dan memiliki eksistensi yang luar biasa. Sehingga ceramahnya Rais Am, dimanapun tempatnya ceramah itu menjadi lebih berarti bagi kami, Mas. Bahkan mohon maaf, lebih berarti ceramahnya Rais Am daripada ceramahnya yang lain di negeri ini, Mas. Nah, karena kita akan selalu berada dalam barisan Nahdlatul Ulama. Karenanya ceramah Rais Am, ceramah Ketua Tanfid itu harus betul-betul berbasis resolusi konflik. Tidak boleh karena perasaan seperti kemarin yang dipidatokan oleh Kiai Miftahul Ahyar itu kan karena perasaan. Perasaan mungkin karena ada orang terdekat yang sudah akrab dengan dari segi komunikasi, relasi dan sebagainya. Tapi kita harus betul-betul memiliki eksistensi yang kuat sehingga kita paham betul gerakan Syiah itu kayak apa, Wahabi itu kayak apa, gerakan-gerakan di ruang sistem sosial ini itu kayak apa, sehingga NU itu betul-betul berdiri tegak dengan membaca fenomena dan perkembangan zaman. Sebagai penutup, Kiai Imad itu menjawab persoalan masyarakat, Mas, bukan emosi Kiai Imad. Kiai Haji Aziz Jazuli itu menjawab persoalan masyarakat. Kiai Soleh Basari itu menjawab persoalan masyarakat.
Kiai Teguh Sayyid Qori itu menjadi persoalan masyarakat. Sehingga kalau ini bukan menjadi persoalan masyarakat, Mas, nggak mungkin podcast Mas Yusuf itu lebih ramai diskusi tentang nasab daripada diskusi tentang politik. Artinya itu sebagai sebuah ukuran, masyarakat itu suka, Mas. Coba Mas Yusuf, saya lihat itu podcastnya tentang politik itu penontonnya sedikit, tapi kalau diskursus nasab banyak, Mas. Di beberapa pecahan itu pada nonton, Mas, nobar. Jadi kalau dulu ada nobar sepak bola, sekarang ada nobar pada suka sekarang ini. Luar biasa pada suka ini. Jadi kalau ini bukan persoalan masyarakat nggak akan mengikuti, Mas. Karena ini itu persoalan masyarakat, maka masyarakat pada mengikuti. Makanya menjadi satu image yang tidak bagus apabila merespon fenomena diskursus nasab dari perasaan dan emosi. Oleh karena itu biar elegan, harmoni sebagai pemimpin ketika bicara tentang diskursus nasab harus berbasis resolusi konflik. Terima kasih. Oke, ya. Baik, pemirsa pada Suara TV, ada benang merah. Jika PBNU ingin terlibat menyelesaikan polemik nasab, maka undanglah nakobah-nakobah internasional kemudian melakukan basul masail di tingkat nasional dengan seperti yang diharapkan oleh Sayyid Qori tadi. Jadi bagaimana ulama-ulama ini berdiskusi, kemudian musyawarah muktamar bersama, kemudian muncul sebuah resolusi atau sebuah kesimpulan. Yang kedua, jika tidak ingin terlibat di dalam penyelesaian polemik nasab, sudah diam saja, tidak usah ditanggapi. Biar itu urusan akademisi, kemudian kampus-kampus. Sehingga statement-statement baik person atau yang lainnya tidak memantik persoalan. Apalagi ini sangat sensi. Saya lihat ini persoalan polemik nasab ini yang tadinya biasa-biasa saja sekarang menjadi sensi ini. ada sebuah kekhawatiran, bukan kekhawatiran, bahwa yang saya kesan bahwa dari statement atau pidato Kiai Miftahul Akhir adalah NU adalah tongkat. Pembentukan NU salah satunya ditandai dengan oleh tongkat. Tongkat itu diharapkan bisa seperti tongkat Nabi Musa, dipukulkan jadi ular. Nah, kalau suruh kembali lagi jadi tongkat, sudahlah kembali lagi jadi tongkat. Jangan menjadi ular lagi. Jangan menjadi ular terus. Saya tidak tahu ini maknanya seperti apa, tetapi harapan yang terbesar sebenarnya Kiai Miftahul Akhir mengakui sebenarnya Kiai Mat itu tongkatnya NU sebenarnya. Cuman kok jadi ulang terus nggak kembali tongkat gitu. Ya. Jadi Kiai Miftahul Akhir ini membocorkan seolah-olah ini memang desain PBNU, tongkat PBNU, tapi kok jadi ular terus nggak tongkat lagi gitu, Mas. Ya, oke, ya, polemik nasab yang tadinya menjadi sebuah riak-riak kecil menjadi persoalan besar, dan ini saya pikir menjadi sebuah concern bersama. Tetapi tetap pemirsa pada Suara TV, kita berada pada ranah Bhinneka Tunggal Ika. Kita jangan berbicara rasis dan lain sebagainya. Dan catatan lagi bahwa podcast ini bukan mengkuliti statementnya Romo Yai Miftahul Akhir, tetapi ini sebagai generasi muda NU berharap bahwa ada perlindungan sebetulnya. Sayyid Qori tadi melihat, wah kami ini dilindungi nih polemik ini. Kemudian juga Gus Aziz juga sama, juga Ki Ubadillah dan Dr. Soleh. Oke lah, PBNU sebagai orang tua kita bagaimana menggiring persoalan nasab ini menjadi persoalan yang dialektika atau dialektik persoalan ilmiah. Terima kasih. Ada teman lagi? Sudah tidak ada? Terima kasih netizen, terima kasih pada Kiai Ubadillah, terima kasih ke Sayyid Qori, kemudian Dr. Soleh dan Gus Aziz. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.